Wajah Kang ini selalu senang. Nah, itu Luar dia. biasa. Dan memang gini loh, yang namanya kesulitan tuh jangan pernah ditampakkan ke orang. Ya. Gitu. Kalau kita sulit, ngadunya sama Allah aja. Jangan memelas gitu. Lagi di Facebook ya. Oh, apalagi di Facebook, di status. Ya kan, sembunyikanlah kesulitanmu. Ketika kamu bahagia, bagikan kebahagiaan itu dengan orang lain. Begitu. Kayaknya Jangan sulit ngomong, bahagia diem. Kadangkala orang harus dihadapkan pada sebuah masalah. Yang repot itu adalah orang yang merasa dirinya itu tidak punya Nggak masalah. bermasalah. Itu Betul. adalah orang yang bermasalah sebenarnya. Betul. Jadi orang yang bermasalah ada orang yang tidak pernah mengakui dirinya bermasalah. Bermasalah. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Selamat malam kawan-kawan MTR dimanapun berada. Saya BG, volunteer dari Masyarakat Tanpa Riba Miliarder Club. Hadir bersama kita di sebelah kanan saya yang masih ganteng aja ini, sahabat saya, Kang Agus Edward. Oke. Alhamdulillah. Ini dulu kalau usianya sama dengan saya di atas 40 pasti ngerti banget siapa beliau. Beliau adalah salah satu personil dulu tenar dengan grupnya Senada. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup Masya Allah, ini. itulah penggalan lagunya yang dulu pernah tenar dan populer di telinga kita. Jadi beliau ini banyak memotivasi sekarang nih orang-orang untuk berhijrah, Alhamdulillah. untuk lebih mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Apa kabar Kang Agus? Damang? Alhamdulillah Kang Budi, Masya Allah, luar biasa ya teman-teman sahabat sekalian. Ya Kang Budi ini luar biasa, beliau adalah pengusaha. Ya kan, apapun bisa diusahakan dalam rangka apa, dalam mereka menghindari dirinya dari hutang. Itu. Ini adalah salah satu usaha beliau nih, baju Denis yang saya pakai. Masya Allah. Masih juga Oh, ini. masih. Masih muat ternyata. Sewaktu di TVRI full 1 bulan. Masya Allah. Saya Bulan suka, puasa ya? iya, karena Bulan ini Ramadan, kan? simple gitu loh. Saya suka baju yang simple-simple. Ya. Kang Agus ini datang ke sini bukan kebetulan ya. Iya. Karena saya yakin satu helai dahan yang jatuh, daun yang jatuh itu udah kehendak Allah. Apalagi Akang sini. Kayak syair lagu Opik tuh, daun yang jatuh, jawai ikan berenang, semua sudah terlalu pada. Aduh, Masya Allah. Pokoknya semuanya sudah tertuliskan. Kalau ada gitar, kalau ada udah habis Kang Agus di dalamnya. Masya Allah. Beliau adalah sahabat kami dan tentu sahabat banyak orang Muslim semua Indonesia. Amin. Karena beliau ini aktif sekarang selain sebagai pengurus MUI ya di pusat ya. Ya, di Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam. Masya Allah. MUI Pusat, terus di MUI Jakarta Timur juga sebagai rangkap ketua jabatan komisi. dong. Iya, tapi kan beda tuh pusat Beda, satu wilayah. Beda wilayah ya. Double dong nih insentifnya. Insentif dakwah. Insentif dakwah. Iya, Masya betul. Allah. Yang penting berkah. Amin. Dan memberikan banyak manfaat, Betul, kebaikan-kebaikan untuk umat. Betul nggak? Ya seperti yang Kang Budi lakukan lah selama ini. Alhamdulillah. Semoga walaupun kita di aspek yang berbeda, dakwah kita ini bisa Allah terima sebagai amal baik. Masya Allah. Itu yang Ngomong-ngomong nih, kaitan dengan podcast ini kan dengan lunas utang miliaran. betul. Jadi gimana kalau utang misalnya ratusan juta, puluhan juta, apalagi itu cetek. Yang miliar aja lunas, Kang. Iya. Yang kecil-kecil lebih cetekan, tapi asal tahu caranya. Kan gitu. Ini ngomong-ngomong sebelum ngobrol jauh, Kang Agus pernah punya utang? Kan? Nah, ini sebenarnya ada 2 pengalaman penting cerita. ya. Yang pertama, saya punya hutang kartu kredit. Itu udah lama sih sebenarnya, tahun 2000 berapa. Itu alhamdulillah waktu itu dibantu, ya dilunasi oleh seorang ustadz dengan inisial. Jadi dulu tuh ngomong begini lucu, pas jalan kan sama dia. Saya bilang, Ustadz, Masya Allah ini apa namanya, ya sekedar ngomong atau kemana, saya bilang, iya nih Ustadz, apa namanya lagi pusing. Kan dia biasa, nape? Bahasanya kan gitu kan. Iya. Ya inilah, ada debt collector yang datang. Urusan apaan? Kartu kredit. Wah, pusing ya, bagus tuh kalau pusing. Gitu bahasa jadi gitu. Pusing gimana, tapi harus dibayar juga. Yang penting udah pusing dulu. Berarti kalau udah pusing itu perlu bantuan Allah. Katanya begitu. Luar biasa.
Ya, tapi kan kita perlu juga ngelunasin. Ngomong udah gampang. Biar aneh yang lunasin, langsung lunasin. Itu yang pertama. Luar biasa. Nah, yang kedua, ini bukan kartu kredit sebenarnya. Jadi ada waktu itu ada usaha lah ya. Kita ingin membuat suatu project. Ya, ternyata duitnya itu belum turun. Jadi turunnya itu tanggal sekian gitu. Nah, sedangkan ini kan harus berjalan. Nah, logika manusia, udahlah cari aja deh. Yang penting ini bisa jalan toh nanti akan ada juga akan. Betul. Waktu itu minjem lah yang namanya rentenir. Nah, disitulah Kang sebenarnya awal mulanya. Lumayan lah berapa waktu itu sekitar 100-an gitu ya. Nah, terus ternyata tersendat itu proyeknya akhirnya. Nah, gara-gara tersendat itu akhirnya ya udah, disinilah akhirnya saya merasakan hidup itu di restart. Ulang, habis semuanya. Rumah terjual. Di laundry kalau Laundry, udah gitu ketipu lagi duitnya. Masya Sebagian. Jadi sudah lengkap sebenarnya. Jadi sekarang kembali lagi, itu hidup kita utang adalah yang ngontrak. ada unsur ribanya. Lah, pinjamnya sama rentenir gimana nggak ada riba iya, aja. Masya Allah. Dan itu gila-gilaan, Subhanallah. karena kan kita berpikir, nggak nyampe sebulan deh. Iya, iya. Nah, itulah pikiran manusia. Jadi setelah saya renungkan, ya ternyata memang kesalahannya di situ. Iya. Akhirnya hidup tuh kayak di restart lagi dari nol. Ya kan, sampai orang bilang, perasaan gue nggak pernah lihat lu susah. Cuman kan wajah kita memang nggak ingin menampakkan kesusahan gitu. Wajah Kang ini selalu senang. Nah, itu Luar dia. biasa. Dan memang gini loh, yang memang kesulitan tuh jangan pernah ditampakkan ke orang. Ya. Gitu. Kalau kita sulit, ngadunya sama Allah aja. Jangan memelas gitu. Apalagi di Facebook ya. Apalagi di Facebook, di status. Ya kan, sembunyikanlah kesulitanmu. Ketika kamu bahagia, bagikan kebahagiaan itu dengan orang lain. Begitu. Kayaknya Jangan sulit ngomong, bahagia diem. Kalau lihat ketawanya udah lunas utangnya ini. Apa Udah ya? Ya karena kan udah dijual Oh maksudnya. iya. Utangnya sih udah lunas, selesai. Alhamdulillah. Nah, cuman kan akibat dari hutang-hutang itu kemudian ya memulai lagi sesuatu yang baru dalam kehidupan ini. Gitu lagi. Apalagi di usia saya sekarang gitu ya, aslinya yang tidak muda lagi. Nah, ketika disinilah orang akan dibenturkan pada suatu suatu mental. Dia akan terus jalan atau dia menjadi orang yang putus asa kemudian tidak bergairah dalam kehidupan. Nah, ini sangat berpengaruh saya kira. Ya. Nah, jadi ya betul Kang. Jadi ada dua kejadian penting terkait dengan hutang ya dari pengalaman. Nah, sekarang recovery ini ya dalam rangka apa? Ingin ya menjalankan kehidupan lagi secara normal gitu. Nah, saya berpikir mungkin kalau ada utang-utang yang lain, tapi dengan diri saya akan catat tuh. Minimal saya mau catat aja utang-utang, ya kan? Takutnya ada yang nggak ketulis. Betul. Kadang-kala orangnya juga yang kita juga lupa gitu utang ya. Kayak kemarin, oh ya ada utang ini nih, saya telepon. Gue punya utang sama lo nih. Sisa waktu itu 3,5 juta, kirim dak. Alhamdulillah. Jadi yang sedikit-sedikit sekarang sudah mulai lagi diingat-ingat lagi. Karena khawatir itu yang menjadi Penyebab kita ganjalan. gagal masuk surga. Itu dia. Iya. Ya gini Kang, jadi Ya. saya ingat hadis Rasul diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Ya. Jadi Rasul pernah bersabda, "Yughfaru lisyahid kullu dzanbin illa dain," kata Rasul. Diampuni dosa seluruh orang mati syahid. Ya. Jadi orang yang mati syahid itu kan yang mati di medan perang. Betul. Mungkin di Palestina, mungkin di Myanmar, mungkin di negara-negara muslim ketika mereka jihad fisabilillah. Itu diampuni seluruh dosanya oleh Allah. Dikategorikan sebagai mati syahid. Kecuali satu, utang. Maka kita yang di sini matinya bukan mati syahid, apalagi kan berat rasanya. Yang mati syahid aja nggak diampuni tuh urusan utang. Maka dari itu saya juga sama Kang. Proses penyelesaian utang itu Emang punya masalah juga dengan iya. Nggak ada kelihatannya sih. Wajah alhamdulillah kan sekarang seperti yang sudah bebas lunas atau hutang, gitu kan. Tapi masih ada lah, masih berproses, tapi semuanya dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Karena DMTR ini masyarakat tanpa riba, para volunteernya berbagi kisah, berbagi cara, dan ada pola. Ada pola bagaimana bisa menyelesaikan hutang dengan cepat dan mudah. Nah, jadi gini Kang, kalau dalam ilmu kesejahteraan sosial itu ada 3 pendekatan sosial ya. Yang pertama itu adalah casework, yang kedua itu adalah group work, yang ketiga itu adalah COCD, community development. Masya Allah. Nah, casework ini adalah untuk menyelesaikan persoalan sosial itu secara pribadi. Itu biasa dilakukan oleh psikolog. Ya kan, dia pribadi tuh. Betul, Anda punya masalah apa, dia cerita.
Nah, ditumpahkan segala sesuatunya sehingga kemudian dilakukanlah treatment sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Nah, itu namanya case work. Kemudian group work. Group ini adalah penyelesaian persoalan sosial secara bersama. Ini contohnya seperti kalau kita lihat di film-film itu ada orang yang terkena narkoba. Keliling tuh dengar kan? Betul. Saling Kayak curhat. FDG ya. Dimasukkanlah ya FG. Dimasukkanlah orang di situ yang sudah selesai dari permasalahan itu sehingga bisa apa? Jadi uswah, mengencourage menjadi uswah, motivasi orang yang lainnya. Kenapa? Karena orang yang seperti ini pertama perlu ada contoh, bukti nyata bahwa ada orang yang keluar. Betul. Yang kedua, dia harus berani untuk menyampaikan apa yang dia rasakan di hadapan teman, ada sharing. Karena apa? Dengan sharing itu dia akan merasa lebih ringan. Yang ketiga, bahwa permasalahan ini tidak hanya diri lu sendiri yang ngalamin. Yang lain juga sama. Jadi kalau kita masalah utang kan nggak sendiri, banyak juga yang berhutang. Nah, dengan kebersamaan ini, itu akan orang tua akan terasa akan lebih kuat. Dan masing-masing pasti memiliki solusi-solusi yang berbeda. Solusi inilah kemudian yang bisa menjadi gambaran contoh orang untuk keluar dari permasalahan tersebut, termasuk. Emang Kang Budi apa sih sebenarnya? Boleh ceritain nggak? Utang lah, boleh. Utang juga sama. Sebagai pebisnis kan dulu kita punya satu paradigma, kagak ada utang, kagak bisa bisnis, kan begitu? Ya, atau gini, tanpa kalau utang uang nggak bisa bisnis. Uang bisnis itu jangan pakai uang pribadi, pakailah uang hutangan, kan gitu ada juga. Pokoknya mah dulu itu paradigmanya kalau mau bisnis ya ngutang gitu loh. Kalau uang sendiri kan kita nggak ada untuk kebutuhan yang lain. Itu yang salah. Jadi sekarang semua paradigma itu sudah kita robah. Sekarang bagaimana tagline kita, utangnya lunas, bisnis mengganas. Itu. Dan alhamdulillah. Kemarin waktu ketemu saya kan masih apa ketemu, hutang melunas, utangnya lunas, bisnis mengganas. Hati tidak panas. Luar biasa itu. Kang, jadi kalau di MTR itu polanya sama, hampir sama semua. Orang-orang yang selama ini terjebak oleh hutang itu akan disadarkan sebagai pribadi dia sebagai seorang muslim, yang muslim. Karena segala sesuatu di dunia ini tentu tidak lepas dari kehendak Allah. Maka apa yang mesti dilakukan, yang pola sama ini adalah salah satunya adalah kita memantaskan diri di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang maha pemberi solusi. Rumusnya mungkin bisa nanti kita sama-sama buka di surat At-Tolak, ujung ayat 2 sampai ayat 5 kan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ayat 3-nya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jelas. Artinya bahwa untuk nyelesain masalah yang kita punya termasuk utang, tinggal bilang kepada Allah dengan cara memantaskan diri. Memantaskan diri itu tentu dengan melaksanakan kewajiban, memaksimalkan seluruh sunnah-sunnahnya, menjauhi makruhnya, dan meninggalkan haram. Nah itulah ya, 4 masalah ini harus kita laksanakan. Kalau kita kan selama ini wajib doang dilakuin, yang sunnahnya ditinggalin kan begitu. Nah sekarang bahkan saya khususnya ya, sekarang setelah kita disadarkan oleh para guru-guru ini, pipis pun tidak berdiri lagi. Masya Allah. Harus jongkok sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Jadi memantaskan itu sampai hal-hal yang detil. 24 jam kita diatur oleh Rasul, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu udah ada aturannya tuh. Bangun tidur baca doa, kemudian masuk WC kaki kiri baca doa, pipis tidak berdiri, keluar WC baca doa, pakai baju baca doa, bercermin baca doa. Kagak ada yang kelewat itu kan. Masya Allah. Jadi itu yang kemudian kita diajarkan bagaimana memantaskan diri secara maksimal. Tapi saat tertentu berdiri itu perlu juga loh. Nah, makanya untuk menambah itu adalah dengan kopi Jawara. Dengan kopi Jawara. Kopi Jawara. Insya Allah akan kuat berdiri. Maksudnya berdiri lama loh. Kang, ini alhamdulillah berkat ilmu-ilmu yang saya dapat di MTR. Jadi MTR ini tidak hanya ngurusin masalah saya. Jadi saya mendapat pencerahan tidak hanya beresin utang, tapi bagaimana bisnisnya bisa mengganas. Diberikanlah ilmunya bagaimana menjadi seorang master of eksekusi, bagaimana menjadi master of marketing and selling. Terus sekarang saya lagi ikut namanya TTFM, The Total Financing Makeover. Bagaimana ngumpulin duit supaya banyak dan berkah. Kadangkala orang harus dihadapkan pada sebuah masalah. Yang repot itu adalah orang yang merasa dirinya itu tidak punya masalah. Itu adalah orang yang bermasalah sebenarnya. Betul. Jadi orang yang bermasalah ada orang yang tidak pernah mengakui dirinya bermasalah. Luar biasa. Iya. Memang betul kan. MTR ini awalnya orang-orang yang punya utang. Saya sendiri masuk karena punya utang. Pengen selesai
bagaimana masuk sini dan kemudian mendapat pencerahan yang luar biasa dan akhirnya sekarang Masya Allah, walaupun belum 100% ya, Ya. tapi jiwa sudah Berapa tenang. persen utang yang terkurangi setelah ikut ini? Sudah 50% Dari dari sekitar 1,5 1,5 M. M. Ber. Ember, Jadi- meter, meter gitu. Meter. Jadi sekarang sudah separohnya lah ya. Separohnya, sekitar separohnya. Gitu. Ini sudah separohnya tetap wajahnya ceria nih. Alhamdulillah, itulah. Ya. Jadi kalau kemarin tidak ketemu MTR, mungkin saya masih di sana. Setiap mau datang setoran, pusing. Oh, Wah, ini udah naik nih, mengkerut nih. ya Gitu mikirin kan? bagaimana setiap Mikir, bulan gimana dik dapetnya? terus dong ya. Iya, gali lubang tutup lubang. Kalau utang begitu. Kayak lagunya Roma Irama. Iya pasti. Kita membayar kepastian dengan ketidakpastian. Pastian. Bayar utang tuh pasti tanggalnya berapa, ya Iya, kan? iya, iya. Nilainya berapa. Tapi bayarnya kagak pasti, apalagi di Covid sekarang. Biasanya semuanya merosot. Ya. Tapi luar biasa. Begitu saya menerapkan ilmu-ilmu MTR, bukannya merosot, insya Allah malah seperti skyrocketing. Melesat bagai roket. Amin. Doanya Kang Agus. Amin ya Allah, Iya, ya Allah, amin. Itu yang terpenting. Doa Ini dari salah para satu sahabat. buktinya adalah bisnis di ini ya. Ya, Kopi Jawara. Kopi Jawara. Saya upgrading dari produk yang middle down ke middle up sekarang. Tapi ini masih ada juga nggak atau udah hilang? Masih, karena tetap. pasarnya tetap ada. Iya, betul. Kita pertahankan. Begitu. Ini kan bisa masuk ke warung-warung. Ini dia buku apa ini? Nah, inilah buku yang selama ini mencerahkan banyak orang, termasuk Ya. saya, sehingga bisa menyelesaikan masalah hutang. Warnanya merah ya. Warna merah. Kesalahan fatal Atau pengusaha menggerakkan membangun bisnis membangun dengan utang. Itu. Jadi tadi Iya. itu yang kita bicarakan di awal. Ya. Kadang-kadang orang masih berpikir kagak punya bisnis kalau nggak pakai duit utang. Benar benar benar. Padahal itu sesuatu yang salah gitu kan. Ya. Karena di sini disebutkan ada sekitar puluhan tabiat buruk hutang. Pertama, dia akan selalu menambah. Iya. Utang bulan ini misalnya 10 juta. Beres tuh 3 bulan. Iya. Nanti nambah lagi jadi 20 juta. Hmm. Apalagi pihak si abang itu kan Iya. nambah terus tuh. Bapak kan punya nilai terbaik di bank. Iya, betul. Ini Pinter bank, aja ini dia ngomong kepercayaan nih. Nambah lagi Pak, nambah lagi Pak. Terus dia nambah. Iya. Sehingga pada titik tertentu kita udah begini, Masya Allah. Iya. Hutang saya sudah sekian miliar dan nggak terbayar. Begitu. Sama yang ojol itu kan? Pinjol. Pinjol ya? Iya, pinjol, ojol pinjol. Pinjol. Ditelepon, ditanya, Pak ini saya mau minjamkan utang. Aduh, saya apa namanya, kata orangnya, saya nggak kerja nggak apa-apa Pak. Ya kan, ini tetap bisa kok, apa namanya, kita pinjemin juga gitu. Terus diakini tuh. Terus syaratnya apa? Syaratnya gampang Pak, gitu loh. Apalagi kalau Bapak foto. paling lagi Bapak punya sertifikat. Dia pikir, oh yaudah deh, saya boleh deh. Ya udah kapan Pak mau closing? Ya udah kapan besok? Ya sertifikatnya ada vaksin. Bisa ya? Habis langsung ditutup teleponnya. Kalau pinjol Ternyata dia nggak mau sertifikat vaksin ya. mau kalau pinjol sih. Dia cukup KTP dipoto gitu kan. Terus pakai sertifikat vaksin. Bisa aja. Nah itu Kang Agus, Masya Allah. Ya. Obrolan kita menikmati ya. Masya Allah. Mengalir begitu aja. Dan memang kalau masalah utang ini menarik, seksi. Iya betul betul. Kalau kita ngobrol sama yang punya utang, Ya. terus kita tunjukkan bahwa utang punya berapa? Kadang orang malu. Ya. Tapi ketika tanya, mau nggak beres utangnya? Gimana caranya? Iya, Langsung iya. gitu. Insya Allah di sini ditemukan. Ya. Temukan pola dan cara sehingga banyak orang, ribuan orang udah tercerahkan dan Ya. kemudian hijrah berjamaah. Ya. Bahwa ternyata mereka tuh diyakinkan jangan khawatir tentang kehidupan dunia Ya. karena Allah malah memiliki, maha memberi rezeki, maha menolong. Wala tuhinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Minin. Itu. Jangan Jelas, kamu ya. bersedih hati, ya gundah gulana. gundah gulana. Aduh yakin kenapa? Karena kamu adalah orang yang beriman, orang yang luar biasa, penyakinan. Itu kan tantangan. Ya. Kalau Anda ngaku beriman, jangan ragu, jangan galau, jangan gundah, jangan bersedih, kan begitu. In kuntum mu'minin kan begitu. Jika kamu mengaku orang yang beriman. Masya Allah. Aduh, Jadi, lumayan lah. pengalaman utang memang membuat di siang hari merasa gelisah kan pasti. Kalau sekarang sih udah enggak sebenarnya. Dulu. Dulu ya. Gelisah kan, siang gelisah. Betul. Malam susah tidur. Waduh. Nah, siang itu disebutnya kalau di kita terhina di siang hari, gelisah di malam hari. Nggak enak banget. Karena nambah terus kan? Iya. Apalagi itu sebulan nambah sekian. Ya akhirnya ya udah diikhlaskan saja, Nah, terlepas gitu. ya, kayaknya
cukup nih, udah terlalu Allah. panjang. Satu hal terakhir nih Kang Agus. Ya. Jadi kebaikan-kebaikan itu, Hmm. ya kan, terus dilanjutkan. Ya. Tapi kebaikan itu tidak akan jadi manfaat apapun nanti, Hmm. kecuali hutangnya diselesaikan. Masya Allah. Betul Kang Agus? Betul. Jadi yang sekarang ya, yang merasa punya utang atau ya kadang-kadang kita tuh suka lupa mau utang Ya. sendiri, gitu ya. Kita lebih ingat kalau kita diutangin tuh kalau begitu ngutang lupa, pernah lupa. Nah, jangan sampai itu menjadi penghalang. Ya. Catat, saya juga sekarang mulai nyatat lagi. Mungkin ada apa yang lupa. Sekarang lagi Kang Budi cerita ini ternyata gitu. Ya udahlah kalau gitu saya punya bayangan segini deh. Ada target. Ya udahlah pokoknya kayaknya saya punya utang nih. Gitu. Walaupun sebenarnya kita tuh kadang-kadang antara ingat dan lupa gitu ya. Betul. Apalagi kalau orang yang udah nggak ada, gimana cara bayarnya? Betul. Gimana cara bayarnya, Kang? Ini banyak nanya juga. Ya pertama kita harus cari tahu. Ya. Mungkin ada ahli warisnya. Nah, Mungkin ada keluarganya, betul. kan gitu. Itu harus maksimal dulu Ya, cari, betul. dan kita sampaikan kepada mereka. ya, yang repot adalah saya lupa ngutang sama siapa. Jadi mau ahli warisnya gimana? Itulah orang yang punya utang tidak merasa punya utang, bahaya itu. Gitu Kang ya. Jadi Ya, Masya Allah. kebaikan terus lakukan, Ya, tapi jangan lupa utangnya beresin. utang ditunaikan. Beresin, tunaikan. Kebaikan lakukan, utang tunaikan. Karena Ya. kebaikan itu tidak akan menjadi apapun ketika utang tidak diselesaikan. Masya Allah. Jadi jangan bangga Anda punya banyak kartu kredit karena itu isi adalah hutang semua. Maka mulai dari sekarang itu kartu kredit keluarkan digunting aja. Nah. Ya, kenapa? Karena itulah yang nanti akan membuat kita seolah-olah kita bahagia. Padahal kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang semu. Ingat, catat. Masya Allah. Catat ya. Oke. Hadirin semua warga MTR dan masyarakat dimanapun berada, obrolan yang luar biasa. Masya Ini Allah. lepas semua nih. Ya. Nggak mesti pakai teks, nggak boleh apa. Aduh, luar biasa nikmatnya. Semoga next time ya, lain hari kita berjumpa lagi bersama seorang yang luar biasa ini untuk berbagi cerita, berbagi kisah, dan memotivasi siapapun yang mendengarkan, menonton tayangan video ini. Dan kita berdoa semoga kita semuanya dimudahkan Allah dalam menyelesaikan hutang-hutang kita, menuntaskannya, kemudian kita bisa memantaskan diri di hadapan Allah sehingga kita bisa menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.